Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farlin Ali Pranata, NRP 08220400 68. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dari pengerjaan saya metode penelitian yang berjudul tekanan jaringan perpipaan. Di penjelasan kali ini ada beberapa penjelasan atau konten. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, diagram alir, dan metodologi penelitian. Yang pertama adalah latar belakang. Di sini saya mengambil penelitian tentang head loss, yaitu latar belakangnya adalah distribusi air bersih melalui sistem perpipaan tertutup merupakan metode paling efisien. Namun efisiensinya sangat dipengaruhi oleh penurunan tekanan. Yang tadi saya jelaskan adalah head loss akibat gesekan, sambungan, dan kekasaran pipa. Kasus nyatanya seperti di LADWP di Amerika Serikat menunjukkan bahwa head loss dapat mengganggu operasional dan meningkatkan biaya energi. Karena kejadian di LADWP itu mengakibatkan beberapa industri dan juga rumah tangga itu mengalami kemacetan air, lalu terganggu ke ekonomi industri maupun ke ekonomi beberapa warga sekitar. Lanjut ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan aliran. Yang kedua adalah hubungan parameter aliran terhadap head loss. Dan yang ketiga adalah dampak tekanan tidak stabil terhadap sistem distribusi. Dan yang keempat adalah peran eksperimen dalam memahami parameter aliran. Yang kelima adalah strategi mengurangi head loss di sistem lama. Di poin 1, 2, 3, 4, 5 itu memiliki poin yang sama, yaitu akibat fatal yang disebabkan oleh head loss itu sendiri. Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian yang saya buat. Yang pertama adalah menganalisis pengaruh parameter hidraulik terhadap tekanan. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi penyebab utama head loss. Yang ketiga adalah menilai dampak tekanan tidak stabil pada distribusi air. Yang ketiga adalah menyusun hubungan tak berdimensi antar parameter aliran. Yang kelima adalah memberikan rekomendasi teknis peningkatan efisiensi distribusi. Dan yang selanjutnya adalah manfaat penelitian yang saya buat. Dari manfaat akademis adalah kontribusi ilmu teknik perpipaan dan hidrolika. Yang kedua adalah acuan desain dan optimasi sistem perpipaan. Yang ketiga adalah mendorong penelitian lanjutan berbasis eksperimen dan simulasi. Dan manfaat penelitian yang kedua adalah praktis. Di dalamnya ada memberi solusi teknis untuk PDAM dan industri yang tadi saya angkat di Amerika Serikat yang mengalami gangguan air itu. Dan yang kedua adalah dasar strategi rehabilitasi jaringan perpipaan. Yang ketiga adalah mendukung kestabilan pasokan air di industri. Yang selanjutnya adalah batasan penelitian. Batasan penelitian yang saya buat yang pertama adalah fokus pada sistem perpipaan tertutup untuk distribusi air bersih. Karena di penelitian saya tidak membahas soal pembuangan air kotor. Dan yang kedua adalah analisis terbatas pada parameter teknis bukan ekonomi atau sosial. Yang ketiga adalah pipa yang diteliti berdiameter kurang dari 150 mm. Dan yang keempat tidak membahas aspek kimiawi air secara mendalam. Dan yang kelima adalah pengujian berskala laboratorium belum untuk sistem skala besar. Ini adalah gambar dari diagram air yang saya buat di dalam tugas saya. Selanjutnya adalah metode penelitian. Studi literatur yang saya gunakan adalah 6 jurnal internasional yang saya cari melalui Google Scholar.
Dan yang selanjutnya adalah simulasi. Saya menggunakan Excel, SolidWorks, dan juga CFD. Dan data input yang saya gunakan itu adalah debit, diameter, tekanan, dan sambungan pipa. Keempat faktor ini adalah faktor yang sangat mempengaruhi terciptanya head loss itu. Dan output yang saya dapat dari penugasan saya adalah kita mengetahui head loss dalam suatu jaringan perpipaan, kita mengetahui efisiensinya, dan kita mengetahui distribusi aliran pipa tersebut. Tahapannya yaitu yang pertama studi teori, dilanjut dengan pemodelan, lanjut simulasi, evaluasi, lalu kesimpulan dan saran. Itu adalah sedikit penjelasan dari tugas yang saya buat. Jika ada salah kata ataupun kurangnya mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.